Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang teknik umum konseling. Sobat BK, selain teknik umum yang telah kita bahas dalam video teknik umum konseling 1, di video kali ini saya akan sharing teknik umum lainnya. Sobat BK, di dalam teknik umum konseling terdapat juga teknik umum konseling lainnya yang sekaligus juga masih merupakan teknik dasar konseling. Teknik umum konseling itu sendiri merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas beberapa jenis teknik umum lainnya. Memimpin, fokus, konfrontasi, menjernihkan, memudahkan, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, merencanakan, menyimpulkan, dan pemberian informasi. Nah, Sobat BK, yang pertama kali yang akan kita bahas dari teknik umum konseling adalah memimpin, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai. Contoh dialog konseling. Saya mungkin berpikir juga tentang masalah hubungan dengan pacar. Tapi bagaimana ya? Konselor, sampai di sini kepedulian Anda tertuju pada kuliah sambil bekerja. Mungkin Anda tinggal merinci kepedulian itu. Mengenai pacaran, apakah termasuk dalam kerangka kepedulian Anda juga? Fokus. Sobat BK, fokus merupakan teknik untuk membantu konseling memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Pada umumnya, dalam wawancara konseling akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, konselor seyogianya dapat membantu konseling agar dapat menentukan apa yang menjadi fokus dari masalahnya tersebut. Misalnya dengan mengatakan, apakah tidak sebaiknya jika pokok pembicaraan kita berkisar dulu soal hubungan Anda dengan orang tua yang kurang harmonis. Ada beberapa yang dapat dilakukan dalam teknik fokus ini, di antaranya fokus pada konseling. Sebagai contoh, Mima, Anda tidak yakin apa yang akan Anda lakukan. Fokus pada orang lain. Contoh, Budi telah membuat kamu menderita. Terangkanlah tentang dia dan apa yang telah dilakukannya. Fokus pada topik. Contoh, pengguguran kandungan, kamu membiarkan aborsi. Pikirkanlah masak-masak dengan berbagai pertimbangan. Dan fokus mengenai budaya. Sebagai contoh, mungkin budaya menyerah dan mengalah pada laki-laki harus diatasi sendiri oleh kaum wanita. Wanita tidak boleh menjadi objek kaum laki-laki. Konfrontasi. Sobat BK, konfrontasi merupakan teknik yang menantang konseling untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya,
senyuman dengan kepedihan, dan sebagainya. Tujuan dari konfrontasi adalah mendorong konseli mengadakan penelitian diri secara jujur, meningkatkan potensi konseli, dan membawa konseli kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Sobat BK, penggunaan teknik konfrontasi ini hendaknya dilakukan secara berhati-hati, yaitu dengan memberi komentar khusus terhadap konseli yang tidak konsisten dengan cara dan waktu yang tepat, tidak menilai apalagi menyalahkan, dan dilakukan dengan perilaku attending dan empati. Contoh dialog. Konseling. Saya baik-baik saja. Konselor, Anda mengatakan baik-baik saja, tapi kelihatannya ada yang tidak beres. Saya melihat ada perbedaan antara ucapan dengan kenyataan diri. Menjernihkan. Sobat BK, menjernihkan merupakan teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan konseli yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Tujuan dari teknik menjernihkan adalah mengundang konseli untuk menyatakan pesannya dengan jelas, ungkapan kata-kata tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis. Dan agar konseli menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Contoh dialog. Konseli. Perubahan yang terjadi di keluarga saya membuat saya bingung. Saya tidak mengerti siapa yang menjadi pemimpin di rumah itu. Konselor. Bisakah Anda menjelaskan persoalan pokoknya? Misalnya peran ayah, ibu, atau saudara-saudara Anda. Memudahkan. Sobat BK, memudahkan merupakan teknik untuk membuka komunikasi agar konseli dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Contoh dialognya adalah, saya yakin Anda akan berbicara apa adanya karena saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Diam. Sobat BK, teknik diam dilakukan dengan cara attending. Paling lama 5-10 detik. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. Tujuan dari teknik diam ini adalah menanti konseli yang sedang berpikir, sebagai protes jika konseli berbicara berbelit-belit, dan menunjang perilaku attending dan empati sehingga konseli bebas berbicara. Contoh dialog. Konseli. Saya tidak senang dengan perilaku guru itu. Konselor. Konseli. Saya harus bagaimana? Saya tidak tahu. Konselor. Mengambil inisiatif. Sobat BK, mengambil inisiatif merupakan teknik yang dilakukan manakala konseling kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengajak konseli untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Teknik mengambil inisiatif memiliki tujuan, yaitu mengambil inisiatif jika konseli kurang bersemangat, jika konseli lambat berpikir untuk mengambil keputusan, dan jika konseli kehilangan arah pembicaraan. Contoh dialog. Baiklah,
Saya pikir Anda mempunyai satu keputusan, namun masih belum keluar. Coba Anda renungkan kembali. Memberi nasihat. Sobat BK, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika konseling memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni kemandirian konseling, harus tetap tercapai. Contoh respons konselor terhadap permintaan konseling. Apakah hal seperti ini pantas saya untuk memberi nasihat Anda? Sebab dalam hal seperti ini, saya yakin Anda lebih mengetahuinya daripada saya. Merencanakan. Sobat BK, merencanakan merupakan teknik yang digunakan pada saat menjelang akhir sesi konseling. Tujuannya untuk membantu agar konseling dapat membuat rencana tindakan atau action, perbuatan yang produktif untuk kemajuan konseling. Contoh dialog. Nah, apakah tidak lebih baik jika Anda mulai menyusun rencana yang baik, berpedoman dari hasil pembicaraan kita sejak tadi? Menyimpulkan. Sobat BK, menyimpulkan merupakan teknik yang digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan konseling saat ini, terutama mengenai kecemasan, memantapkan rencana konseling, pemahaman baru konseling, dan pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya. Jika dipandang masih perlu dilakukan konseling lanjutan. Pemberian informasi. Sobat BK, pemberian informasi sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya sampaikan dengan jujur bahwa konselor tidak mengetahui hal tersebut. Kalaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar konseling mengusahakannya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut, dengan tujuan kemandirian konseling tetap dijaga. Mengenai berapa biaya masuk ke Universitas Negeri Jakarta, saya sarankan Anda bisa langsung bertanya ke pihak UNJ atau Anda berkunjung ke situs website di internet. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Teknik umum konseling. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.